Shalom, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Apakah semuanya baik-baik saja? Pasti Luse. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan buat bersekolah minggu pada pagi hari ini. Saya ajak teman-teman bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan Happy Ya Ya, Happy Ye Ye. Dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang berkati dan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan Tanganku kerja buat Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Saatnya kita duduk tenang, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ya Luse, saya juga mau dengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, sekarang kita waktunya dengarkan cerita firman Tuhan ya. Luse, minggu ini kita dengar cerita apa Luse? Nah, minggu ini Lose Windy akan cerita. Temanya itu tanganku kerja buat Tuhan. Nah, Timo, sebelum kita dengarkan cerita ini, kita mau berdoa dulu ya. Dan di dalam cerita ini nanti, sebelumnya kita mau nonton film dulu, Timo. Film apa, Lose? Film apa? Saya mau nonton juga, Lose. Itu loh film Orang Samaria yang Murah Hati. Apakah Timo pernah melihat? Iya sih, Lose. Saya pernah lihat, tapi agak lupa gitu Lose. Ya, ayo Lose, kita berdoa dulu ya. Ayo Timo, kita berdoa dulu. Teman-teman, ayo semuanya jangan ribut. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa.
Ayo kita berdoa. Ayo. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami masih dikasih kesempatan untuk sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu ada pesan Tuhan lewat firman Tuhan untuk boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan mendengar yang baik, duduk yang baik, dan Tuhan tolong kami untuk mengerti akan pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat mengikuti. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Baik sekali ya Lasa, orangnya murah hati sekali. Wah, jadi gimana gitu loh, saya mau seperti orang Samaria. Ya Timo, orang Samaria tadi itu adalah orang yang sangat mengasihi sesamanya. Nah, dari cerita tadi Timo, coba kalau Timo tadi dengar, ada pesan firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya Lasa, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita seperti orang Samaria tadi itu ya Lasa.
Iya, itu perintah Tuhan. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang kekal, kita harus melakukan perintah firman Tuhan tadi, Timo. Wah, ya Losa, Timo mau melakukannya, Losa. Kita mau seperti orang Samaria tadi ya, Losa ya. Ya, nah Timo, sekarang kita harus bersyukur. Kita punya satu kesempatan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Kita punya satu kesempatan untuk bisa melakukan hal yang baik. Salah satunya dengan tangan kita, Timo. Maksudnya Losa, dengan tangan itu kita melakukan kebaikan apa, Losa? Ya, Tuhan sudah anugerahkan hidup dan kesempatan itu ya kita bisa pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya, contohnya dengan tangan kita bisa melakukan hal seperti, coba ya kita lihat slide yang berikut ini. Nah, coba Timo, perhatikan. Di situ ada seorang anak kecil yang sedang memberi makan omaknya yang sakit. Nah, itu artinya anak itu mengasihi omaknya. Dia juga mau mengasihi omaknya dan memberi makan. Omaknya kan lagi sakit tuh, Timo. Bukan hanya itu aja. Coba lihat gambar yang berikutnya. Nah, ada anak-anak kecil sedang apa itu? Nah, sedang galang dana. Apa itu galang dana, Losa? Mereka itu lagi mengumpulkan uang untuk seorang adik bayi bernama Anugrah, dan uang itu nanti akan disumbangkan kepada orang tuanya Anugrah, karena orang tuanya Anugrah itu adalah salah satu orang yang kehidupannya miskin, jadi mereka terbatas untuk punya biaya untuk mengobati anaknya. Wah, seru sekali ya teman-teman itu. Wah, baik sekali mereka, Losa. Timo juga mau seperti teman-teman yang kecil itu. Tuhan mengumpulkan dana buat orang tuanya adik kecil itu. Wah, hebat. Nah, bukan itu aja, Timo. Kita juga bisa memberikan pakaian, kita bisa membagi snack, kita juga bisa menggunakan tangan kita secara khusus buat berdoa, Timo. Wah, betul, Losa Windy, berdoa. Kadang-kadang kan ada temannya kita yang kesusahan ya, Losa. Kayak Timo kan masih kecil, Timo nggak punya uang. Timo hanya bisa berdoa, Losa. Ya, kita sebagai anak sekolah minggu, walaupun kita nggak kerja, kita nggak ada uang, nggak bisa bantu lewat uang, kita bisa gunakan tangan kita untuk melipat tangan kita untuk berdoa buat mereka yang sedang kesusahan. Doa adalah salah satu wadah kita bisa menyampaikan pesan kita sama Tuhan. Kita bisa datang sama Tuhan, meminta apa saja secara khusus untuk menyampaikan keluh kesah. Salah satunya mungkin ada teman kita yang sedang sakit, ada teman kita yang sedang sedih, kita doakan, Timo. Iya, Losa, benar. Timo mau berdoa, Losa. Timo mau gunakan cara berdoa untuk menolong sesama. Wah, hebat. Harus seperti itu, Timo. Jadi, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi yang terbaik. Pasti Tuhan Yesus juga merindukan kita sebagai anak-anaknya dapat memberikan yang terbaik. Kita dapat melayani Tuhan melalui sesama kita. Oke, Timo? Ya, Losa. Kita harus melayani sesama kita, Losa. Kita harus menjadi berkat. Nah, Timo, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 seperti ini, Timo. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Wah, itu artinya kita harus sungguh-sungguh memakai setiap kesempatan dalam hidup kita ya, Losa. Ya, Timo, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sampai Tuhan Yesus datang, kita sama-sama berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita harus menjadi berkat. Ya, Losa, puji Tuhan buat cerita hari ini sangat memberkati Timo. Ya, Losa Windy juga sangat diberkati ya secara khusus. Ayo Timo, kita sama-sama berdoa. Kita tutup cerita firman Tuhan pagi ini. Ayo Losa, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk cerita firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami terus bersyukur, untuk kami terus mengingat teladan-Mu Tuhan, untuk kami melakukan setiap kebaikan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan semua berasal daripada-Mu. Kami mengucap syukur jika Tuhan boleh menolong kami bisa melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kami bisa membantu sesama kami boleh menjadi berkat buat setiap mereka. Tolong kami yang masih kecil ini Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan mampukan kami untuk hidup saling mengasihi, untuk kami dapat mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sekarang kita mau sama-sama baca ayat hafalan minggu ini yang terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Loso Windy akan dibantu oleh Mary dan Loso Stevi untuk gerakannya. Sama-sama kita baca ya. Ayo, 1, 2, 3. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kita, sama-sama kita nyanyikan, kerja buat Tuhan terlalu manis. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mari ada di rumah, langsung mengundang kita untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita juga berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan saja. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami untuk menjadi alat pekerjaan tangan Tuhan dimanapun berada. Dan kami juga ingin mengakhiri ibadah kami, memohon berkat daripada Tuhan untuk menuntun selangkah hidup kami. Tuhan berkati kami dalam pendidikan kami, dalam belajar kami, dalam keluarga kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik di rumah, kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.